Siap-siap guys. Welcome back to Opaja. Obrolan apa aja. Cuy, udah tahu belum? Apa tuh cuy? Ini nih tentang yang sedang viral saat ini. Oke, apa tuh? Makanan ya? yang dibeli mahal. Yang dibeli mahal. Terasa mahal. Udah kan denger ya di sosmed itu. Oke, tahu gue. Oke, teman-teman semua, jumpa kembali dalam acara Opaja. Obrolan apa aja. Dan kali ini kita akan membahas yang sedang viral nih teman-teman, yaitu terjebak harga mahal. Nah, lu denger kan ya yang berita? Gue dengar sih yang di salah satu di tempat di Jawa Tengah kan. Ya. Yang katanya ada mbak-mbak yang ngasih tahu kalau makan di daerah A ini harganya segini gitu. Dan ternyata itu emang pedagangnya baru, jadi nggak tahu harga. Oh gitu. Dan sebetulnya kita membuat definisi dulu mahal itu ya. Mungkin definisi mahal itu ya ketika mungkin dikategorikan dia bilang mahal itu tidak lazim dari harga rata-rata gitu ya. Harga rata-rata di sekitar daerah itu gitu. Iya, Terus betul. tentu juga dengan jumlah porsi yang sama. Kalau misalnya porsinya lebih dan harganya lebih, wajar kan ya. Itu berarti kan di porsi kan, bener gitu. Nah tapi ini mungkin porsinya sama nih teman-teman, porsi sama di lokasi yang di sekitaran sana sebetulnya nggak segitu, ini kok malah mahal gitu. Iya, kan. tahu gue. Iya kan, itu definisi yang dia ngerasa dirugikan. Itu kecebak harga mahal gitu. Nah kalau lu sendiri punya pengalaman nggak? Gue punya pengalaman sih, dulu gue pernah banyak gue pengalamannya kalau kejebak harga mahal, mungkin karena gue sering traveling ya Wak. Jadi gue pernah ke suatu tempat di daerah Jawa Barat, di suatu pantai. Sebelum di pantai itulah gue sama teman-teman gue sempet makan tuh. Sempet makan, sempet ngisi perut dulu lah gitu sebelum mau berangkat lagi, karena lumayan jauh lah kalau dari tempat gue, sekitar 4 sampai 5 jam lah gitu. Itu gue naik motor kan. Terus gue makan di situ, ternyata gue berlima sama temen gue kena patok harga sekitar 300.000 Total? Total 300.000, dan menurut gue tuh nggak worth it karena gue cuman ayamnya kecil. Oke, 300.000 total dari berlima Iya. gitu. Dan memang menurut lu potongannya tuh kecil gitu ya? Potongannya Berarti kan kecil. standar lah ya? Potongannya menurut gue masih mending Berarti justru di bawah potongan standar? ya gitu. Terus udah gitu kurang kayak rumah makan biasa gitu. Kalau Lu minumnya bir kali? Oh tidak. Jadi minumnya masih yang umum ya? Apa TS kali ya? TS aja di situ dipatok harganya 15.000. Dan cuman satu gelas biasa TS gitu. Bukan TS jumbo gitu, enggak, TS kecil. Di situ gue sama teman-teman gue saling lihat-lihatan, karena yang kan kita ada berlima dan itu kita patungannya tuh bagi-bagi, ada pokoknya siapa yang bayarin makan. Itu gue ngeliat orang yang bayarin makan kayak kok segini gitu. Ya udah akhirnya dibilang kan, Mbak, biasanya kita makan oke lah kalau patokannya masih sekitar 150, 200. Ekspektasi kalian waktu itu 150? Iya, 150, karena menurut gue ayam goreng, ayam penyet itu 20.000 ya. Sama minum, udah gitu, ngerti nggak, ngaso-ngaso dikit, tambah lah minumnya satu lagi ya. Ya paling sekitar ya paling mahal 200.000 lah gitu, atau enggak 150 gitu. Tiba-tiba dipatok harga segitu, gue sama teman-teman gue kaget. Belum lagi pas lagi mau keluar ada parkir, harus 5.000 parkirnya. Di situ gue mau marah sama temen gue tapi nggak bisa karena udah masuk perut, ngerti nggak? Ya, dalam artian waktu itu tidak berkesan bahwa ini restoran yang mahal. Karena tempatnya biasa gitu. Biasa aja. Kalau kalau makan di restoran mewah ya udah kelihatan gitu. udah siap-siap untuk merogek lebih dalam lagi. Ini gitu. enggak gitu, karena kita kan backpacker biasa gitu, kayak jalan-jalan itu yang biasa. terjadi di kota yang di Jawa Tengah tadi ya, yang dia merasa bahwa restoran yang dia malah angkringan loh kabarnya, itu biasa aja sih dari yang umum-umumnya, tapi dengan dapat harga segitu gitu kan, kaget dia gitu. Terus pengalaman yang lain di mana? Gue pengalaman lain waktu itu gini Wak,
gua pernah sama di daerah di daerah tempat juga, di salah satu di Jawa Tengah juga, gak bisa gue sebutin namanya. Gue pergi ke situ sama temen gue, karena gue emang suka backpacker. Berdua dong? Berdua. Oke. Makan berdua, gue sama temen gue. Tendanya mirip, bukan pecel lele ya, kayak ya mirip-mirip kayak gitulah. Tapi dia tuh kayak bentukannya tuh kayak pecel lele sih kalau mau dibilang gitu. Tapi ada seafoodnya. Nah, makan gue di situ berdua sama temen gue. Gue cuma mesen, gue selalu kalau di mana-mana tuh mesen ayam. Oh, oke. Gue kemana-mana pasti selalu mesen ayam banget ya. Ayam banget pokoknya. Gue nggak pernah mau ayam, pokoknya ayam goreng, ayam penyet, pokoknya ayam gue. Aneka ayam. Nah, kalau temen gue itu mesennya cumi. Oke. Cumi goreng, cumi goreng mentega, gue masih inget tuh. Sama minumnya dia lemon tea, gue es teh. Oh, oke. Gue es teh selalu. Dan tambahannya kangkung. Dan Belacan, lo tau, kangkung belacan apa nama? Cah kangkung gitu ya? Lo tau harganya berapa, Wak? Berapa? Harganya itu sampai 250 berdua. Lo tau nggak berapa mahalnya? Waktu itu gue makan cuminya itu tuh harganya sekitar 65.000 karena dia matokinnya per kilo. Salahnya gue gini, gue nggak, di situ rame karena gue berekspektasi gini loh, makanannya rame berarti enak, ngerti nggak? Padahal gue makan biasa aja. Enak dan standar lah gitu ya. Nah, karena itu tempatnya juga, ya menurut gue tempat murah-murah gitu. Ya, ya. Ternyata di situ patokannya per kilo. Oke. Kecuali ayam gue emang ayamnya gede sih. Yang sebelum gue yang ke Banten itu emang ayam yang ini lebih gede daripada ayam biasanya gitu. Oke. Dan ayam goreng Kalasan. Menunya ayam goreng Kalasan yang lu makan sama cumi itu ya. Terus udah gitu dimakan sama gue, itu ayam goreng gue aja tuh sekitar 40 sekian. Itu ternyata sama PPN-nya 10%, PPN 10% berapa sih, ngerti nggak? Nah, terus gini loh, kalau lu ngelihat udah, jujur kalau gue pengalamannya nggak ada justru. Gue hobi traveling juga, tapi gue nggak ada karena memang mungkin nanti di akhir kita bicara mengenai tips. Oke. Gitu. Karena gue nggak ngalamin kejebak harga mahal, nggak ngalamin. Tapi maksudnya berbelanja di tempat yang mahal, berpengalaman itu. Tapi gue udah tahu, gitu loh. Gue nggak. Ini kan di luar ekspektasi, gitu kan ya. Nah, terus menurut lu nih, yang menyebabkan mereka itu bikin mahal itu apa sih sebetulnya? Mungkin berpikiran gini ya, kayak mungkin tempat itu akan ramai dikunjungi orang, jadi orang-orang bakalan datang ke situ. Berarti gitu. daerah wisata, seperti wisata gitu. Kayak wisata gitu, dan mereka juga kayak berpikiran, oh kan sekali datang doang. Gitu. Kena deh. Kena sekalian iya. gitu. Ada yang mungkin lu berpikir, ada yang pedagang yang berpikiran seperti itu. Terus mungkin juga ada pedagang yang emang emang bersekongkol juga, ngerti nggak? Kompakan gitu. Karena gue pikir kan karena mungkin Waros itu emang murah, ntar kita sebelahnya pada orang-orang bilang Waros itu aja murah, ternyata sebelahnya mahal gitu. Gitu. Jadi kayak narik minat ke satu yang murah, ternyata sebelahnya mahal gitu loh. Nah, teman-teman juga mungkin punya pengalaman nih sendiri, terjebak dengan harga yang mahal. Nah, tapi kalau dari gue nih ya, pengalaman gue selalunya traveling ala bule. Ala bule itu dalam hal untuk mencari makanan, itu gue emang nanya. Kalau bule kan nggak pernah tuh, yang gue lihat dia nggak nanya, walaupun dia tajir sekalipun dia nanya. Yang sepengetahuan gue, walaupun dia backpacker, walaupun dia itu di hotel yang bintang 5 sekalipun, gue ngelihat pergi ke restoran, dia nanya how much. Jadi dia di depan udah tahu duluan gitu loh. Ini yang pengalaman gue. Nah, gue itu jadi terbiasa juga untuk nanya duluan gitu loh. Makanya gue ngerasa nggak ada kejebak. Kalau misalnya gue merasa nggak pantas, mahal gitu, gue balik kanan gitu. Langsung tahu gitu kan ya. Nah, mungkin yang orang yang berpengalaman dengan kata-kata terjebak dengan harga mahal karena memang langsung aja kayak lu tadi berpikiran bahwa ini sederhana aja kok, gitu, tempatnya biasa aja gitu kan, makanan menunya biasa aja gitu, nggak ada yang lapis-lapis emasnya. Benar. Ya kayak koki-koki sekarang gitu kan ya. Nah, martabak berapa? 100.000. Martabaknya mahal banget. Oke, jadi
dari gue sih gitu, nanya di awal. Oh, oke. Dan memang sih ya teman-teman, memang gue pernah makan di daerah wisata yang harganya mahal banget, tapi gue udah tahu. Dan gue menikmatin itu karena gue udah tahu di awal. Tapi kalau misalnya gue mungkin ngalamin kayak lu, dongkolnya mungkin luar biasa juga. Itu mau nggak dimakan udah masuk perut. Karena gini loh, karena orang yang gue kejebak itu gini, di menu mereka ada harga. Oh, ada harga. Mereka ada harga, harga segini. Ntar mereka alasannya gini, ini udah harga lama mbak, kita belum ada print baru. Oh, berarti itu benar-benar ngejebak. Nah itu tuh yang gue Bener-bener keselnya. ngejebak. Tapi kalau yang di salah satu di tempat di Jawa tuh nggak ada harga, mereka nggak ngasih tahu ini per Berapa? kilo. Sistemnya per kilo kah, satu porsian kah gitu ya. Kayak gitu, mereka nggak ngasih tahu gitu karena ya gue biasa makan di pecel lele ya kayak ya udah gitu kayak. Nah itu dia, nih penting banget nih teman-teman ya, dalam sistem perdagangan di bidang kuliner itu orang berbagai macam cara dalam artian ada yang main per kilo, seperti seafood tuh rata-rata memang dia timbang dulu sebelum dia olah. Iya kan, bener kan, ditimbang dulu. Ada yang memang sistem ya udah satu porsi nih gitu, satu porsian, karena dia berarti sudah mengklasifikasikan jenis ikannya berat yang sama gitu kan, jadi satu porsi gitu. Nah ada restoran yang jenis ikannya ukurannya bervariatif, itu mereka memang biasanya nimbang sih. Cuma kita karena terbiasa di daerah kita yang memang sudah satu porsian gitu kan, kita nggak beranggapan bahwa di sana akan main begitu. Nah iya, jadi mungkin ya memang jangan mungkin berasumsi ya gitu. Nah tapi kalau yang lu bilang tadi di daftar harga ini ada harga lama, ya itu nipu udah. Lu bilang tuh jujur aja nipu banget. Iya sih itu sumpah. Nah satu lagi nih. Apa? Makan terus itu belum dihitung nasi. Bener kan? Iya bener tuh. Belum dihitung nasi, nanti harga nasi terpisah. Harga nasi segini, kata harga nasi 20.000. Gila, iya. Nah itu. Jadi ya mungkin kita masuk ke fase tips kali ya. Oke. Fase tips mungkin yang pertama, tanyain dulu deh harganya. Memang ditanya. Nah kembali lagi, kalau misalnya para pedagang itu berpikiran bahwa ayolah datang sekali gitu kan. Lah gue juga balik lagi, gue datang sekali, gue nanya gue nggak malu. Bener nggak? Iya, bener ya kan? Iya kan? Iya. Gue datang sekali doang kok. Misalnya dia anggap, ini nanya kere lu gitu, peduli amat gue datang sekali. Iya bener ya. Bener kan? Gue nanya. Iya. Dimanapun gue, sampai ke luar negeri pun gue juga kalau makan gue nanya. Pertama lihat dulu inilah pasti daftar menu iya. gitu kan, daftar menu. Tapi kalau misalnya bener-bener harga di daftar menu ternyata beda, itu belum ada pengalaman, insya Allah jangan deh ya gitu. Tapi itu udah kriminal, pastinya gue lawan pasti gitu kan. Kalau bener-bener ini harga lama, lo ngapain nampilin harga lama ke gue gitu kan, gue bayar harga lama dong ya gitu. Nah itu terus ini juga ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke sosial media, ini ITE, oke. ya undang-undang ITE. Sebelum kita komplain ke sosial media, mungkin ditanyain langsung aja, jangan dipendam di hati langsung. Kok harganya segini? Jangan-jangan ada alasan tertentu. Gue ambil ikannya di Sungai Amazon, gue ngambil es batunya di Kutub Utara. Ya kita nggak tahu. Iya ya. betul. Atau gini, ini nih porsinya emang agak gedean dari yang lain gitu. Oh ini ayamnya ternyata ayam kampung gitu. Kalau mama ayam kampung atau ayam agak gedean masih mungkin bisa masuk akal ya, masih bisa tolerir gitu ya. Yang itu tempat itu kayak wih gila gitu. Kita viralin kasihan gitu kan. Ya kadang gitu, kita mikirnya nanti menghancurkan usaha orang. Iya, ntar gitu nggak kan. diviralin kena lagi orang lain ya. Kita ya cuman udahlah nelan amarah, nelan kesel dah gitu. Pergi nggak balik lagi. Ya, jadi gue sih nyaranin kalau misalnya memang kita ngejumpai kasus yang sama, konfirmasi aja dulu sama orang yang punya restoran, emang harganya segini-gini nih, kok dapatnya segini. Ternyata kalau misalnya emang tidak berselesai, ya kalau mau diviralin ya berarti ada konsekuensi dari pemilik. Iya ya, sih. kita udah konfirmasi gitu kan. Tapi kalau kita nggak konfirmasi, ternyata ada reason di belakang itu, ya kita yang kena gitu loh. Iya betul itu. Bener kan? Gue cabenya ini cabai jenis yang varian gini nih, kata alasan. Gitu. Tapi tetap kena kalau kita nggak konfirmasi cuy gitu. Nah mungkin
Apalagi ya yang bisa kita ingetin ke teman-teman semua. Apapun itu harus ditanya sih kalau kata gue. Bener karena ya? gue apalagi kalau kita di tempat wisata gitu ya guys, jadi kita tuh kalau umpamanya kita mau kemana pun ya emang betul apa kata kak siapa, Kak Iqbal gitu, kita harus apa ditanyain, karena itu tuh kalau nggak kita tanyain dan tiba-tiba kejebak kayak gitu, oke lah kalau kita bawa duit lebih. Kalau kita nggak bawa duit lebih, lo mau apa, nyuci piring? Nyuci piring atau naruh handphone, naruh KTP gitu kan nggak lucu gitu. Dan datang sekali. Datang sekali. Gitu. Iya, jadi emang harus nanyain dulu. Nah, Iya. ini bagi pembeli. Penjual gimana? Lo ada tips nggak? Kalau menurut gue kalau untuk penjual gini ya, untuk penjual tolonglah harganya jujur gitu. Oke lah itu tempat wisata, seenggaknya lo naiknya 1.000-2.000 aja, nggak usah Ekstrim ekstrim banget. kayak Iya. orang mau nyekek gitu. Orang juga itu cari rezeki yang halal aja lah gitu. Iya. Jangan nipu-nipu kayak gitu. Oke lah kalau mamanya kalian bilang, loh ini kan rumah makan dan usaha saya, terserah saya dong mau ngasih harga berapa. Oke lah kalau mamanya situ yang bilang kayak gitu. Tapi sekarang mikir aja gitu, orang akan mulut ke mulut gitu. Ntar gimana Benar. pendapat orang lain? Nanti oke lah situ yang memahalkan harga tersebut, tapi ternyata nanti yang kena imbasnya kan yang lain, Ya, pedagang-pedagang sekitarnya yang lain. Betul banget teman-teman. Jadi gini, gue dapat informasi juga ya. Apa? Gara-gara dari mulut ke mulut, tempat wisata itu mahal, jajan di sana orang pada bawa jajanan sendiri. Nah, Makan sendiri, dia cuma nyewa gelar tikar doang, cuy. Bahkan tikar pun kadang ada yang bawa sendiri. Seperti itu. Iya kan? iya. Karena dari mulut ke mulut. Nah, jadi kasihan juga orang-orang yang sudah buka lapak di sana gitu. Jadi gini, kita memang meminta kepada pemerintah pastinya ya untuk mengontrol ini semua. Oke lah, memang daerah wisata memiliki harga khusus gitu ya, tapi yang jangan ekstrim banget gitu, yang masih terjangkau dan memang sesuai dengan apa yang kita dapat. Harga mahal ya sesuatu yang bagus juga dong, ya kan, servis yang bagus juga gitu ya. Maksudnya ya berapa kita keluarkan, yang kita dapatin juga masuk akal. Iya, gitu betul kan. itu, guys. Nah, jadi juga usaha tetap berjalan gitu loh, perekonomian kita tetap bagus gitu. Dan juga nah ini jangan beda-bedain banget deh dengan sama turis, baik turis lokal maupun turis asing gitu kan. Jelas banget. Berasa nggak sih? Iya sih, kalau menurut gua berasa sih, apalagi untuk daerah-daerah di daerah agak kesana gitu ya, yang banyak turisnya gitu. Itu kalau gua lihat kayak kasihan di turis-turis itu nggak sih lo? Bener sih. Iya. Ya, belum tentu gini loh, belum tentu ya income mereka yang datang gitu kan. Gini loh, karena setahu gua turis yang akan berlibur ke Indonesia tuh rata-rata kayak berpikiran Indonesia tuh orang yang ramah, orang yang baik, terus tiba-tiba lo matokin harga jeder gitu. Kayak what the hell, ngerti nggak? Ya, exactly. Karena gue juga punya temen bule, dia nanya, gue nggak bisa jawab jujur. Kenapa kalau misalnya gue yang belanja harganya segini sementara orang lokal segini? Kalau tempat karcis masuk wisata oke, gue masih masuk akal. Oke. Karena di negara-negara luar juga yang wisatawan, mereka ya artian mengcover lokal aja gitu kan ya. Itu bukan dalam artian untuk apa namanya tuh menyensarakan yang turis, enggak. Dalam artian ya memurahkan untuk yang lokal gitu kan, karena memang kita warga negara, itu Iya, kemudahan betul itu. gitu kan, dimanapun itu. Tapi yang jajanan nih, yang belanjaan gitu loh, kenapa saya belanja, kalau saya yang belanja harganya sekian, kalau orang yang lokal belanja sekian, beda-beda harga bule sama harga lokal gitu. Iya sih, gue kayak apa ya, kayak kenapa sih kalian tuh kalau nyari rezeki itu kan salah satu, oke lah rezeki itu halal, tapi menurut gue tuh kayak masih nggak halal tuh, nggak sih, kayak Berasa nyusahin, nggak berkah ya. berasa oke lah itu rezeki yang lo dapet halal, lo masak ini, tapi kayak ngerasa nggak berkah gitu. Lo kalau disumpahin sama orang, ini lo tempat lo ini gini, oh gimana, makanya jangan gitu ya guys, hati-hati. Ya, tapi itulah teman-teman, mungkin cerita kita ini adalah pengalaman pribadi yang memang dari pemikiran kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman punya cerita pengalaman lagi sendiri gitu, silakan di kolom komentar. Nah, jadi untuk yang terjebak harga, tipsnya juga udah kita kasih tahu. Segini aja pembahasan dari kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Dadah.